Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Kiai Subhan Idris LC MSI. Nah ini Pak Kiai Subhan Idris. Santai tapi mungkin hilang nih gitu. Itu yang ngeri nih. Kayak batu pokoknya. Ini ilmunya masyaallah gitu. Niki S1-nya kuliahnya di Irak. Irak atas nih. Sebelah Kendal Demang ini. Jadi kuliahnya di Irak. Ya. Semasa perang kemudian beliau bisa terbang ke sini ya. Nanti biar beliau cerita lah kuliah di Irak itu terus bisa pulang itu gimana. Sampai kemudian ijazahnya tertinggal di Irak. Ini Pak Kiai Subhan alhamdulillah sampun rawuh, beliau pengasuh pondok pesantren dari Kendal. Kendalnya oleh ini bukan don. Trompo jenengan ndang ngertos. Wis pokoknya lah, Trompo ya. Jauh-jauh sudah ke sini alhamdulillah. Kita juga kehadiran banyak yang bisa rawuh di sini alhamdulillah. Pak Kiai Anzab sudah pimpin tahlil, juga teman-teman sekalian, ada Panser, ada Ansor, mahasiswa, ada pengantin baru juga ada ini. Alhamdulillah. Ya. Yang tadinya dah hujan mulai rintik-rintik ini. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan rutinan nih. Bisa melaksanakan rutinan nih. Rutinan ini setelah 2 tahun alhamdulillah Pak Kiai Subhan masih bisa berjalan sampai sekarang. Tentu berterima kasih kami kepada panjenengan semua ya, dari berbagai kampus ya, dari berbagai unsur, juga ibu-ibu yang hadir. Alhamdulillah kita diawali dengan khotmil Quran 1 juz, yaitu juz 2. 1 juz itu kurang lebih minimal 10 lembar ya. Panjenengan kalau di rumah sekali ngaji nggak 10 lembar kan? Lu bayangi kalau saya kok ngaji sendirian 10 lembar itu awang-awangan. 2 lembar gitu. Lirik-lirik HP wae karo WA. 10 lembar itu minimal. Ternyata ketika bareng-bareng di sini tadi dipimpin Mas Hidayatullah ya. Ternyata suaranya yo bagus ya. Hafid wongnya bagus. Burung nikah ya. Burung nikah loh Bapak peluang ya. Punya istri, punya suami gitu ya. Hafid ya kan, hafal Quran. Saya melihat saja kadang bacanya keliru. Moco itu loh kadang keliru. Baca Quran itu kadang salah. Ini kok hafal. Sak Quran ngeten lho hafal. Sak ngeten iki lho hafal. Masya Allah luar biasa ya. Jadi kalau hadir di sini setidaknya kita sudah membaca 1 juz. Alhamdulillah. Baik yang membaca maupun yang mendengarkan, yang menyimak, insya Allah pahalanya sama, amin, Allahumma amin. Jadi baik yang membaca maupun yang mendengarkan ya, yang menyimak, insya Allah pahalanya sama. Jadi panjenengan malam ini sudah baca 1 juz mangke bulan depan hari lagi 1 juz. Jadi kemarin ikut sudah 1 juz, ini juz 2, insya Allah bulan depan juz 3 ya. Menowo barangkali kalau di rumah boten sempat. Siapa tahu kalau di rumah boten sempat. Kalau yang di rumah selalu baca Quran ya alhamdulillah. Ba'da duhur baca Quran, ba'da asar baca Al-Quran, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, subuhnya berjamaah luar biasa. Mahasiswa nek subuhan kan jamaah nggih.
Dia kayak orang yakin gitu. Kula bangsawan Pak. Bangsawan itu singkatan bangsa tani. Saya ini bangsawan Pak. Pada suatu ketika ya, sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib disebutkan ya, diceritakan di dalam kitab Usfuriyah. Itu akan berangkat sholat subuh. Akan berangkat sholat subuh secara berjamaah. Tetapi dengan langkah terburu-buru di depan sahabat Ali bin Abi Thalib itu ada orang tua sedang berjalan, ya, jalannya di alun-alun. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Karena menghormati orang tua, beliau tidak berani melangkahi sampai belayu untuk lari untuk apa? Ke masjid. Sahabat Ali tetap berada di belakang orang tua itu. Sampai di depan masjid, ternyata orang tua itu bukannya masuk ke masjid, tetapi belok. Nah, kira-kira sampean piye? Di belakang, ya, jalannya alun-alun banget. Kita itu takut ketinggalan rokaatnya. Lah kok sudah sampai masjid, orang itu tidak masuk ke masjid, malah belok kanan, ngiwo apa ngiri. Ternyata orang tua itu bukan Muslim. Beliau orang Nasrani, sehingga tidak masuk ke masjid. Tetapi akhlaknya Ali bin Abi Thalib tetap menghormati orang tua sampai tidak berani mendahului. Ya. Herannya apa, setelah masuk masjid, ternyata Rasulullah SAW yang menjadi imam itu masih dalam keadaan tuh. Sehingga Ali bisa langsung masuk, ikut sholat dan tidak ketinggalan. Kemudian Ali bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau memanjangkan rukumu? Rasul menjawab, ketika saya akan berdiri dari ruku, saya merasa bahwa malaikat Jibril menahan tubuh saya sehingga saya memanjangkan rukunya 2-3 kali. Itu berkahnya hormat kepada orang tua. Ya. Padahal bukan orang tuanya sendiri, tidak kenal lagi, beda keyakinan lagi. Apalagi seorang anak kepada orang tua kan, apalagi seorang anak kepada orang tua kan, kepada ibunya, kepada bapaknya, wajib hormat. Ya, kita sering menyebut birrul walidain. Mudah diucapkan tapi dipraktekannya kadang susah. Mau berkata halus saja sama orang tua, apalagi anak zaman milenial. Nek kulo kan zaman kolonial, ya. Kalau orang kolonial zaman dulu, masya Allah, cara mendidiknya juga beda. Tapi giliran kita ini jadi orang tua, ya edisinya udah edisi milenial beda. Ya. Sekarang ibu bisa manggil anaknya cukup WA, mau beda kamar loh. Nang kue mororeneo. Yo jawab yo an, opo to Pak? Mau beda kamar loh, beda kamar. Karena eranya milenial. Ya. Dipanggil, nah, ini Pak pripun. Dulu begitu, dah. Sekarang ada perbedaan-perbedaan zaman kolonial, zaman milenial. Tetapi yang tidak boleh berubah apa? Akhlak. Ya. Yang tidak boleh berubah apa? Akhlak. Kita disekolahkan, kita dikuliahkan, kita diajari ngaji. Semuanya berujung kepada pembelajaran akhlak. Akhlak kita kepada teman, akhlak kita kepada orang tua. Ridhonya orang tua, ridhonya guru, itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, ya, dalam rutinan ini kita bersolawat. Ya. Setelah ngaji khotmil Quran, kemudian kita membaca Asmaul Husna. Alhamdulillah. Mestinya Asmaul Husna itu dibaca setiap waktu sholat, sholat rawatib. Jenengan nggih, rutin nggih? Nggih. Minimal ya, waktu sholat rutin. Rawatib. Nek mboten 5 waktu sholat itu 1 kali. Nek mboten seminggu sekali. Nek mboten sebulan sekali. Nek mboten setahun sekali. Nek mboten minimal seumur hidup sekali niku Asmaul Husna. Wong kula niku teng Wahid Hasim yang sohibul Asmaul Husnanya yaitu Kiai Amjad Al-Hafidh. Beliau di Wahid Hasim mengijazahkan begitu. Minimal
seumur hidup sekali minimal ya. Syukur-syukur setiap ba'da sholat baca Asmaul Husna ya. Nah, teng kampus malahan kuliah yo Asmaul Husnaan meskipun ya sing bilang ya Asmaul Husna saking kesel itu. Asmaul Husna rampung, sholawatan maulidun dibagi. Membaca sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca kita juga mengingat-ingat jasa-jasa beliau, tuntunan beliau, makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang diikuti oleh kita semua sebagai umat Islam adalah suri tauladannya beliau. Cara bertutur kata tidak kasar, menyayangi orang lain, pemaaf, tidak pendendam, tidak iri hati. Itu akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain muludan itu, selain baca Maulidur Rasul itu, setidaknya jadi pembelajaran, oh iya, kita itu harus menjadi muslim, orang Islam yang meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mengajarkan kata-kata kasar kepada orang lain, kepada tetangga, kepada tidak. Rasul tidak mengajarkan orang yang pendendam, tidak. Nah, kita kan bukan Rasul, iya, kita kan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum bisa mengikuti semua, ya minimal tahap demi setahap. Ya. Setahap demi setahap. Cara mencintai Rasul setidaknya kita adalah memperbanyak sholawat juga. Sholawat yang bagaimana ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai masak sallallahu ala Muhammad betul apa makira kosong. Yo boten ya. Kecuali yang merem ya kosong. Sambil masak ya sholawat. Ya, sambil apalagi ya sambil nunggu ya sambil kerja begitu. Kalau kita melihat ceritanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, betapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sejak lahir ceprek gitu. Ibunya apa-apa itu sangat-sangat menjaga. Sampai diceritakan ya, ketika mau memasak menanak nasi itu, sholawatnya itu tidak berhenti sambil milihin beras tuh. Ya. Jadi buatan masak dewe anak malah gosong tenang. Ya. Kadang-kadang lali kompore buatan di pateni. Ya. Jadi sambil masak dengan sholawatan sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khususnya hari Jumat minimal 40 kali setiap hari Jumat. Minimal 40 kali setiap hari Jumat membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Ya, daripada ngomongkan yang lain, orang gibah tadi itu nggih pirang-pirang medianya. Tidak hanya ngobrol tapi ya, sedikit-sedikit dituangkan di dalam status, bahasa Arabnya min ahli status ya. Ya. Kalau ndanya status itu pusing itu. 5 menit status, 10 menit status, isinya mau OTW ya. Ya, OTW. OTW itu singkatannya ojo takon wae. Paling gampang itu ya. Masalah. Ya tapi bagaimana lagi wong itu eranya sekarang. Yang penting adalah media itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang manfaat, yang maslahat. Jangan sampai media itu digunakan untuk hal-hal yang merusak akhlak. Itu saja. Jadi manfaatkanlah media itu, mau HP, mau apa saja untuk hal-hal yang manfaat, ya kan? Nah, sudah mulai hujan, mudah-mudahan hujannya berkah, amin ya robbal alamin. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ya, dengan kita membaca Al-Quran, khatmul Quran, sholawatan, itu bagian dari riyadhah tirakat kita untuk kita inna mawaddah warahmah. Putranya mudah-mudahan menjadi putra yang soleh dan kuliah, mudah-mudahan kuliahnya menjadi kuliah yang manfaat, maslahat, dan lulus cepat rapi. Amin. Yakin. Terus melirik, ini nanti nanyarin sih, Jadi tugas dosen ini macam-macam, mau masukkan mahasiswa sampai menikahkan ya. Terima kasih saya sampaikan kepada panjenengan semua yang sudah hadir, teman-teman Nurul Mustafa ya. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita semua.
Terima kasih semua yang hadir di depan ini, juga mbak-mbak dan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kalau pengen sehat ya jaga stamina, juga berdoa, ikhtiar begitu. Ya. Jangan lupa bahagia kan begitu. Sambil baca Quran ya kan, sambil baca sholawat sambil begitu kan enak ya. Jangan terus berhenti ngajinya ya. Kan corona Pak. Ya. Akhirnya kabeh tidak bisa melakukan apa-apa ya. Kita lakukan dengan protokol kesehatan, tentu tetap pakai masker, tidak masalah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yesubhan sudah rawuh. Beliau ini kalau sudah merem sama udun itu wis ilmunya metu kabeh. Insyaallah. Jadi beliau jauh-jauh datang dari Kendal, alhamdulillah, mudah-mudahan memberkahi majelis kita dan selalu sehat. Yang terakhir ya, bulan berikutnya 29 insya Allah majelis zikirnya rutinannya jatuh pada tanggal 29. Ingat ya, ingat eling-elingnya gampang, pokoknya Jumat Kliwon lah, Jumat Kliwon malam Sabtu Legi. Kliwon itu biasanya ya jenengan macam-macam itu, masih nyumut menyanan sih kalau saya ngadus ning ndi. Oh, Jumat Kliwon malam Sabtu Legi kan sebulan sekali ya, sebulan sekali. Ya mudah-mudahan ini sudah juz 2, nanti terus sampai juz 10, juz 20 sampai akhir nanti kita khataman bersama-sama. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Semuanya tidak lain dan tidak bukan nawaitunya adalah taqarrub ila Allah dan bagaimana mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.